Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Kami percaya sungguh bahwa kemurahan Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat hadir dan boleh ada saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1-7. Dan tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu umat Yehuda, ketika dalam pembuangan di Babel. Mereka putus asa, kecewa, kehilangan harapan, dan tidak dapat melihat masa depan. Tuhan berfirman melalui perantaraan Nabi Yesaya, supaya umat Yehuda jangan melihat keadaan yang sekarang. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, jika Tuhan berkata jangan takut, maka hal itu berarti Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Artinya kita tidak perlu takut terhadap siapapun atau situasi apapun, kondisi apapun, karena perlindungan Tuhan itu nyata atas hidup kita, saudara. Tuhan mengenal siapa diri kita. Itu sebabnya Dia memanggil kita sesuai dengan nama saudara dan saya, karena kita adalah milik kepunyaannya. Yang pertama, saudara, kita ini berharga karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, di situ dikatakan bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik kepunyaan Kristus. Karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darahnya. Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga, supaya kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, kita telah ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang dengan darah yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah darah Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya melalui penebusannya, Tuhan ingin bekerja lebih lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ia ingin memakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan memilih kita apa adanya, saudara. Dia menebus dan menjadikan kita berharga, supaya hidup kita dipakai secara supranatural di dalam tangan kuasanya. Yohanes 15 ayat 16 katakan, sebagai manusia kita tidak bisa, kita tidak sanggup mencari Tuhan tanpa Tuhan yang lebih dulu mencari dan memilih kita, supaya kita hidup sesuai dengan rencananya yang besar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat 1-3 kita lihat di sana bahwa sama seperti Tuhan memilih Abraham dan menetapkannya menjadi bapa banyak bangsa. Kesetiaan, ketaatan, menantikan janji Tuhan, maka Abraham mendapatkan keturunannya di usianya yang lanjut. Bahkan berkat, namun janji dan berkat Bapa kepada Abraham hanya bisa digenapi dan dialami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat, supaya di dalam Dia berkat Abraham digenapi di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anaknya dan berhak menerima janji Bapa karena iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, jika kita milik Kristus, jika saudara adalah kepunyaan Kristus, maka saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan mendukung pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita menjadi garam dan terang. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, Abraham menerima janji secara supranatural bagi keturunannya.
bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang dan pasir. Ketika dia sama sekali belum memiliki anak, namun dia tetap percaya dan taat serta setia menantikan janji Tuhan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Tuhan memberikan janji kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah respon iman dari kita untuk percaya, taat, dan setia terhadap janjinya. Apa yang Abraham alami menjadi contoh bagi kita semua. Ketika secara natural situasi dan kondisi mustahil dan tidak ada harapan, maka pada saat itulah kuasa supranatural Tuhan yang dinyatakan. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, di dalam Kejadian 15 ayat 5 kita lihat di sana bahwa Tuhan memilih rencana yang luar biasa pada saat Abraham dan Sarah sudah tidak ada harapan lagi. Tuhan memberikan keturunan sebagai penggenapan janji. Inilah Ishak sebagai anak perjanjian. Dari Ishak maka lahirlah Yakub yang kemudian menjadi Israel, umat yang dikasihi Allah. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih oleh Tuhan karena kita berharga, bukan karena berdasarkan penilaian orang lain ataupun diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih dan mengenal kita. Tuhan tahu dan mengenal diri kita yang sebenarnya, dan Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya saudara, apapun perkataan dan perlakuan orang lain terhadap kita, jangan berkecil hati atau kecewa, karena kita tetap berharap dan berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan, di Yesaya 43 ayat 1, di situ dikatakan, jika kita adalah kepunyaan Tuhan, maka apapun yang terjadi dan menimpa kita tidak akan terlepas dari perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin dan berhak sepenuhnya atas hidup saudara dan saya. Yang kedua saudara, kita berharga itu sebabnya Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus, di dalam Kejadian 50 kita bisa mendapatkan di sana, kita akan mengalami sama seperti yang Yusuf alami. Sekalipun orang lain merekayasa hal-hal yang jahat dan buruk, bahkan mendatangkan kutuk atas hidup saudara dan saya, namun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita, asalkan kita tidak alami kepahitan, kekecewaan. Diciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia beri